Yang gue juga mau kasih tau ke teman-teman setelah kemarin kita bicara masalah program ini talk show, ya, gue sangat kagum dengan program Tonight Show yang digawangi sama Vincent Desta, kemudian ada Enzi, ya, sama Hesti, ya. Nah, kenapa gue tertarik mengangkat mereka? Posisi Hesti ya jelas, dia memang dia itu sebenarnya the next Nunung, cuman mungkin dia masih mengutamakan, sorry, dia masih punya kapasitas lain selain komedi, yaitu penutur yang bagus dari sisi public speaking, ya. Ditambah lagi dengan penampilan yang cantik, ya, terus terang aja, ini malah memperkuat nih. Dan ini seolah-olah menampar orang yang mengatakan bahwa komedian itu nggak boleh tampil tampil keren, ya. Komedian itu juga bisa tampil cantik. Kayak yang dijual sama mereka bukan penampilan yang lucu atau penampilan yang aneh, tapi lebih kepada cara bertutur yang bagus dan punya sisi komedi yang ditonjolkan. Nah, di ini talk show itu kan ada dua perempuan, ya, ada Enzi sama Hesti. Gua lihat Hesti oke lah, tapi gue sebenarnya lebih tertarik lihat Enzi, ya. Kenapa? Karena ketawanya ngakak. Ketika orang lihat Enzi ketawa seperti itu memicu orang untuk ketawa juga. Buat gue itu luar biasa, ya. Kan gue bilang kan, yang namanya tertawa itu bisa menular. Dan Enzi punya peran untuk meningkatkan daya tawa atau daya komedi dari sebuah program. Gue lihat banget, dan dia ketawanya bukan ketawa yang sok imut itu, enggak yang nutup atau gimana, enggak, ngakak banget, sampai jatuh, duduk segala macam. Buat gue itulah esensinya seorang komedian wanita sebenarnya, meskipun dia bukan sampai pada level seorang komedian. Dia masih orang yang kemudian dimanfaatkan sebenarnya, ya, dalam tanda kutip in a good way, orang yang dimanfaatkan untuk mempertinggi nilai sebuah program komedi. Karena ketika ada dia, dengan gampang tertawa itu membuat pemain-pemain lainnya juga ikut lebih semangat untuk menimpalinya. Gue lihat sih juga di situ yang paling sering memanfaatkan NZ adalah Desta, ya. Dengan gaya sedikit agak agak cabul, mungkin ini berjualan mereka gitu loh, ya. Kan makanya julukannya Botuna, bocah tua nakal gitu, bocah tua tapi nakal gitu loh. Kalau gue kan Botuget, bocah tua banget gitu lah, sama udah lah, sama bocah gendut banget, bogenget, alah udahlah, seperti itu teman-teman, ya. Nah, kenapa gue tertarik angkat si Tonight Show? Karena Tonight Show tuh di transisi dia antara sebelum pandemi dan masuk pandemi. Ketika belum pandemi penonton banyak, tapi perannya NZ itu sudah sampai di level sama kayak Mbak Nunung, ya. Dan entah kenapa yang memang kebetulan yang ini talk show itu ada di Net TV dan Tuna Show juga ada di Net TV. Mungkin itu salah satu hasil analisis mereka, ya. Makanya yang melibatkan perempuan-perempuan tadi, wanita-wanita tadi untuk terlibat dalam sebuah program komedi. Bukan sebagai komedian, tapi sebagai penyemangat yang memberi vitamin untuk para komedian-komedian lain. Itu catatan gue tentang si Tonight Show. Nah, sekarang kita beralih ke Trans 7. Lihat programnya yang lagi ngehit sekarang, itu Lapor Pak. Sebelumnya gue sampaikan apresiasi buat teman-teman Trans 7. Setelah Opera Van Java kemarin sempat meledak, kemudian agak tertidur, dan sekarang mereka sudah mulai berkibar kembali program komedinya. Oh ya, setelah VJ juga ada Indonesia Lawak Club, ya. Kemudian juga Tidak Anyut, dan sekarang Lapor Pak sepertinya punya konsep yang sedikit berbeda, tapi punya goals yang sama, yaitu menciptakan tawa. Dan entah, mungkin saja Trans 7 belajar banyak dari Net TV, mungkin, ya, ini kata gua loh. Ketika ada sosok komedian, ada sosok wanita yang ditaruh di sana, dia nggak penting harus lucu banget, tapi ada di sana dan bisa kemudian diajak bermain, ya. Yaitu siapa? Ayu Ting Ting. Gue ngelihat banget Ayu Ting Ting ini punya potensi luar biasa untuk jadi komedian selain penyanyi dangdut. Kenapa? Ketawanya lepas, nggak jaim, ya. Gue tidak tertarik untuk mengangkat sisi lain, ya. Gue ngangkat dari sisi dia sebagai seorang seniwati
dan mampu memposisikan diri dalam kondisi apapun, entah di panggung nyanyi, entah jadi juri dangdut, entah jadi pemain komedi. Tapi gue lihat di Lapor Pak, perannya si Ayu Ting Ting luar biasa. Gue nggak nganggap, bukan berarti gue nggak menganggap pentingnya Kiki Saputri, karena buat gue Kiki Saputri ya komedian, dia stand up komedi, dia komika. Tapi gue ngelihat posisinya si Ayu Ting Ting ini bukan seorang komedian, tapi dia bisa membantu menghidupkan program komedi di Lapor Pak. Buat gue ini keren. Kenapa gue bilang keren? Iyalah, ada perempuan ya, dia yang penting bisa main, bisa nanggepin lemparan materi dari teman-temannya, dan dia ketawanya lepas. Nah, Lapor Pak adalah contoh program yang buat gue ketika dia hadir, udah tidak boleh ada penonton. Ya, nggak boleh ada penonton. Jadi, semuanya bener-bener instan di internalnya mereka. Sehingga perannya si Ayu Ting Ting itu jadi semakin besar. Kenapa? Nggak ada yang nonton, men. Nah, pemain-pemain yang kemudian atau kru-krunya mereka itu yang jadi penonton. Mungkin drivernya atau asistennya Andre Taulani atau yang lainnya itu jadi penonton dan kadang-kadang jadi materi. Ayu Ting Ting itu hadir di sana sebagai sosok wanita yang bukan komedian tapi bisa bermain dalam program komedi, dan buat gue perannya Ayu Ting Ting itu sangat penting. Ayu Ting Ting sangat penting. Ya, karena tidak banyak loh perempuan yang bisa nanggepin omongan-omongannya dari si komedian-komedian lain. Buat gue lagi-lagi kasih apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman di Trans 7 ya. Ada Net TV 2 programnya yang buat gue oke, komedinya ya. Ini talk show dan Tonight Show. Kemudian ada Trans 7 dengan Lapor Pak. Dan mereka punya kesamaan, yaitu punya peran penting dari wanita yang terlibat dalam program tersebut. Gue kenapa lihat ini? Kebetulan yang sering gue saksikan nongol di YouTube atau di TikTok itu adalah sosok-sosok itu. Jadi gue tertarik untuk angkat itu. Ya, bukan berarti gue nganggap Kiki Saputri nggak penting, nggak. Dia penting. Kan gue bilang tadi keren. Gue apresiasi ada komika seperti itu. Tapi ketika ada orang non komedian yang tampil dan memberi semangat buat banyak orang, itu juga jadi poin penting untuk kita apresiasi. Teman-teman sekalian, jangan-jangan orang-orang seperti Ayu Ting Ting dan lain sebagainya kedepannya menjadi sebuah hal yang wajib dikondisikan pada setiap program-program berbau komedi atau memang program komedi. Karena orang-orang itu bisa membagi suasana ceria dengan ketawa yang sangat lepas. Ya, berapa kali gue lihat, ya mungkin ini alam bawah sadarnya si Ayu Ting Ting ya, ketika dia harus duduk nahan geli meskipun nggak sampai ngompol kayak kayak Mbak Nunung, tapi lagi-lagi gue menarik untuk ngangkat sosok seperti itu. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Itulah makanya gue bareng sama teman-teman Paski ya, dan juga Demis Academy. Demis Academy itu Deddy Miswar Academy ya, sekolah acting, dan kita buka sekolah komedi di sana. Gue sih berharap banyak teman-teman calon komedian wanita yang mau bergabung, yang akan menjadi the next orang-orang seperti Enzi, Hesti, kemudian Mbak Nunung, ya, atau siapa lagi ya, sosok-sosok komedian non komedian wanita yang bisa tampil untuk menyegarkan suasana. Ya, siapa tahu ya, kita masih mencari kan ya, atau mungkin di antara teman-teman model perempuan yang sebenarnya agak-agak cablak ya, yang bisa tampil sebagai komedian, nggak cuma hanya semata-mata menjual kecantikan. Kecantikan penting, gue nggak bilang nggak penting, kecantikan penting lah, gila loh. Gue juga seneng lihat cewek cakep, siapa yang nggak seneng ya. Tapi ketika dia punya talenta lain ya, yang bisa dikedepankan, yang bisa dibanggakan, yang bisa kemudian dikolaborasikan dengan komedian-komedian yang lebih senior, kenapa enggak? Ini kan akan membawa suasana yang lebih baru buat perkembangan komedi di Indonesia.
Kira-kira begitu perbincangan di hari ini.